A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah dirahmati Allah. Anak adalah anugerah yang dititipkan oleh Allah. Anak ini merupakan bagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita sebagai orang tuanya. Orang tua ini akan melakukan apapun demi yang namanya anak. Ada yang bilang istilah orang zaman dulu, kaki buat kepala, kepala buat kaki, akan dilakukan sebagai orang tua kita ya, ini Masya Allah. Dan saya merasakan bagaimana sekarang saya menjadi orang tua. Dan hari ini kita akan mengajak jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah. Mungkin ada anak-anak yang nonton, ya mudah-mudahan setelah nonton Islam itu Indah makin sayang lagi sama orang tuanya. Kita akan angkat tema untuk Bapak Ibuku tersayang. Alhamdulillah. Bapak Ibuku tersayang. Gak gitu. Untuk ayah tercinta, aku ingin ajak nonton tayangan berikut. Apa itu tayangan yang ini? Ya, coba kita lihat. Ini apa? nih, insya Allah tabarakallah. Bangga Jadi banget pasti ya. Ini air mata kebahagiaan Masya sebenarnya. Allah. Tapi ya ini benar ya, yang namanya kasih sayang orang tua itu nggak pernah lekang oleh waktu. Anak itu harus jauh lebih baik daripada orang tuanya. Harus. Nah kita kan nggak tahu nih, tapi kalau kayak lahir di orang tua yang berkecukupan atau enggak. Terus bagaimana caranya anak ini mengangkat derajat orang tuanya sedangkan hidupnya ini pas-pasan Ustadz. Mohon izin penjelasannya. Tafadhol. Baik, izin Ustaz Ilman dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Saya rasa semua orang tua dimanapun berada sependapat dengan saya. Kita semua ingin anak kita jadi anak soleh. Begitu pula anak berusaha menjadi anak soleh. Dan begitu pula harapan semuanya supaya semua sekeluarga jadi orang soleh. Rabbi habli minas solihin. Apa artinya soleh? Soleh itu artinya berfungsi, berguna, bermanfaat. Dan tidak mesti harus dihitung dengan lewat materi. Maaf. Kebahagiaan seorang orang tua jikalau anaknya berguna, bisa mendampinginya. Mungkin ada anak yang punya kelebihan materi, tapi ada anak yang kelebihan waktu. Oh iya benar. Benar. Ada anak yang kelebihan tenaga. Jadi mohon maaf, aku bisa kasih materi, tapi kata saudara yang satu, mohon maaf saya tidak punya materi, tapi saya punya waktu. Nah, ada yang satu, aku punya keahlian, aku bisa ngerjain sesuatu. Jadi ini harus dicamkan kepada semua anak-anak. Bagi yang memiliki harta, ketahuilah, sekalipun engkau berikan dunia seluruh isinya kepada orang tuamu, tidak akan membalas kebaikan orang tua terhadapmu. Maka anta wa malu liabika, dirimu dan hartamu milik orang tuamu. Jangan pernah perhitungan sama orang tua. Jangan pernah hitung-hitungan sama orang tua. Ayo kan sudah saya transfer. Jangan pernah hitung semua yang pernah engkau berikan. Ketika orang tua minta kasih. Ketika orang minta tua kasih. Kalau ketika dia minta kasih. Bahkan kasih sebelum dia minta. Karena ada masa nanti engkau kan kangen. Tapi dia sudah tidak ada lagi. Ini. Dan bentuk bakti kepada orang tua. Dan untuk meraih ridho orang tua. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Seorang yang bertawaf mengelilingi Ka'bah dengan menggendong orang tuanya. Lantas dia berkata, gimana? Apakah saya sudah berbakti? Maaf, satu helaian napas waktu orang tuamu melahirkan belum bisa membalas. Belum bisa dibalas. Nah, hati-hati kepada semua anak dimanapun berada. Ketahuilah ada bentuk memuliakan orang tua.
bukan menghinakan orang tua. Tidak ada orang tua yang meminta sama anaknya. Tidak ada. Kirim dulu naik. Jarang. Dan ketahuilah ketika engkau memberikan uang kepada orang tuamu, dia tidak gunakan itu uang. Bisa jadi dia simpan itu uang. Dan nanti akan diberikan di saat yang tepat untukmu. Itulah hebatnya orang tua. Bahkan kalau dikasih, kok habis? Kok habis? Tidak. Dia gunakan untuk beramal kebaikan dan nanti akan disebutkan namamu di situ. Itu luar biasanya orang tua. Makanya kesempatan kepada anak yang memiliki kelebihan, ayo berikan. Mohon maaf, bagaimana dengan yang tidak memiliki harta atau tidak berkecukupan? Maka berusahalah untuk tidak jauh dari orang tua. Carilah rumah yang dekat dengan orang tua. Carilah sesuatu yang mudah kita sebelum orang tua memanggil kita hadir. Disitulah pemberian tenaga, waktu, pikiran, perhatian itu dibutuhkan orang tua. Dan materi itu juga sih. Masya Allah. Tapi bahagiakanlah orang tuamu selagi mereka masih ada. Betul. Nah jadi bisa kelihatan ekspresi mereka senengnya, enggaknya. Ya Allah. Aduh. Sekarang saya Ustadz Maulana mungkin ya. Kita nih mungkin Ustadz Hilman Masya Allah. Alhamdulillah masih ada punya orang tua. Kita ini udah gak bisa lagi melihat kebahagiaan orang tua kita secara fisik. Masya Allah. Dan bahagialah buat teman-teman semuanya yang masih orang tuanya ada. Bahagiakanlah mereka. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Ini Masya Allah luar biasa tema hari ini ya. Yang namanya anak ini pasti nurut sama orang tua. Dan anak juga tahu orang tua ini banyak pengalamannya. Cuma jadi orang tua juga kita nggak boleh yang namanya egois. Merasa diri kita tahu, wah hidup ini tuh kayak gini. Anak harus begini, begitu. Sampai kuliah aja anaknya orang tuanya yang, kamu harus kuliah jadi ini nak, jadi ini nak, jadi ini nak. Padahal anaknya nggak mau nih Ustadz Hilman. Itu Mas Fadli. Nah ini enggak, saya sih kasih kesempatan anak saya. Ya Allah. Kirain itu Mas Fadli. Terus itu sudah saya lagi dibawa-bawa. Terus itu gimana Ustadz Hilman? Boleh nggak nih anak nggak menuruti orang tua untuk perintahnya mengambil jurusan kuliah yang dia tidak mau atau dijalankan tapi setengah hati? Mohon izin penjelasannya, silakan. Tafadhol. Baik, Masya Allah, tabarakallah Ustaz Maulana, mohon izin Ustaz Syam, Mas Fadli, dan jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang menuruti keinginan atau kemauan orang tua, saya kira ada dua hal yang perlu kita lihat. Yang pertama dari sudut pandang seorang anak kepada orang tua. Ketika orang tuamu memerintahkan sesuatu yang tidak melanggar syariat, bukan maksiat, maka dengan sepenuh hati engkau jalankan apa yang menjadi keinginan orang tuamu. Ingat, ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Ingat, orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Ingat, ketika engkau membahagiakan orang tuamu, maka Allah akan bahagiakan kehidupanmu. Jadi artinya ketika kita memperturutkan kemauan orang tua, bukan semata-mata memperturutkan kemauan itu, tapi kita juga menghadirkan apa? Keridhaan Allah di dalamnya. Kalau kita lihat orang tua kita bahagia ketika diperturutkan oleh kita, ya, dengan apa yang mereka inginkan, tentu juga akan jadi kebahagiaan untuk kita. Tetapi ingat, ya kalau misalnya dilihat ini perintahnya melanggar syariat, ya di luar ketentuan, boleh kita menolak. Tapi menolak pun dengan komunikasi yang baik. Ini yang paling penting. Karena banyak mohon maaf ya. Banyak kadang-kadang anak-anak yang mungkin merasa pintar, merasa udah belajar. Mereka menganggap orang tuanya nggak tahu apa-apa. Ayah nggak tahu, bunda nggak tahu, aku lebih tahu dan seterusnya. Hati-hati, bagaimanapun mereka adalah orang tua kita. Umurnya, pengalamannya, kehidupannya lebih banyak dibanding kita. Maka pesannya dari kacamata anak kepada orang tua, patuhi perintah orang tua selama tidak melanggar syariat. Tapi catatan yang kedua, dari sudut pandang orang tua kepada anak. Betul tadi kata Mas Fadli. Jadi orang tua jangan egois.
Coba kita belajar dari komunikasinya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam. Bukankah di situ ada dialog? Bukankah di situ ada komunikasi? Bukankah di situ ada obrolan, ada diskusi? Silahkan. Kenapa? Karena boleh jadi anak kita punya keinginan, anak kita punya harapan. Jangan sampai juga orang tua memaksakan kehendaknya sampai menghancurkan harapan anaknya. Kamu begini maunya apa? Maunya gimana? Mungkin anak kita punya proses berpikir yang jauh lebih besar juga. Makanya saya masih ingat kata guru saya, ada 3 tahapan kan anak itu. Ada asih, asuh, asah. Asih, asuh, asah. Oh iya benar. Iya kan? Kalau Asih. kalau masih balita itu asih. Nanti naik dia menuju remaja itu asuh. Tapi kalau sudah menentukan kuliah itu asah. Oh iya. Jadi tanyakan kira-kira apa kemauannya, apa keinginannya. Boleh jadi ada harapan yang sama. Kita lanjut lagi jamaah. Iya juga sih. Ada perbedaan nih ya. Ketika anak sudah menikah dan anak yang belum menikah. Banyak orang bertanya, aduh bagaimana ya Mas Fadli ya. Saya tuh ngerasa kayaknya orang tua saya tuh cemburu. Karena segala sesuatu saya lebih mementingkan istri saya. Istri saya tuh kayaknya segala sesuatunya tuh pengennya lebih gitu daripada orang tua saya. Dan orang tua saya tuh kayaknya yang gimana gitu, kasihan banget. Nah ini bagaimana Ustadz Syam? Nih Ustadz Syam udah mengalaminya jadi enak kalau cerita. Pas banget. Ya. Pas banget. Silakan Ustadz Syam. Curhatannya, penjelasannya. Maaf, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru-guru Ustadz Ilman, Ustadz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para orang tua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan anak yang selalu berusaha menjadi anak soleh, baik ia seorang anak kecil, remaja ataupun dewasa ataupun telah menikah. Bagaimana dalam Islam agar seorang anak selalu senantiasa memberikan yang terbaik dan tidak pilih kasih kepada orang tuanya ataupun kepada istrinya setelah ia berumah tangga. Maka yang pertama selalu tahu prioritas. Maka kita harus tahu siapa yang prioritas pada saat itu dan siapa yang menjadi tanggungan kewajiban kita. Seorang anak ia wajib menafkahi orang tuanya. Ini garis bawah dulu. Anak wajib menafkahi orang tuanya selama orang tuanya tidak mampu dan anaknya mampu. Jadi kalau anaknya mampu dan orang tuanya tidak mampu, maka sang anak wajib menafkahi orang tuanya. Jadi jangan kita menganggap bahwa yang dinafkahi itu yang wajib adalah istri dan anak saja. Tidak, orang tua juga wajib dinafkahi kalau ia tidak mampu dan anaknya dalam keadaan mampu. Artinya dalam keadaan mampu bagaimana? Ia telah menyelesaikan kewajibannya terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, terhadap dirinya sendiri. Maka ia tetap wajib juga memberikan bantuan terhadap kedua orang tuanya. Apatah lagi kedua orang tuanya adalah daripada kalangan yang tidak mampu menurut pandangan sosial masyarakat pada saat itu. Maka itu yang pertama, ketahui siapa prioritas. Yang kedua, seorang anak laki-laki tetap surganya terdapat pada orang tuanya, terhadap ibunya. Maka sering disampaikan di mimbar Islam itu indah bahwa anak laki-laki akan tetap menjadi milik ibundanya, akan tetap menjadi milik ayahnya walaupun ia telah menikah. Jangan mengambil alih daripada seorang istri kepada suaminya dengan mengatakan sekarang engkau telah menikah berarti engkau telah milikku. Berarti surganya dipindahkan. Tidak, surga anak laki-laki terhadap orang tuanya tetap selama-lamanya terhadap kedua orang tuanya meskipun ia telah menikah. Namun tanpa mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Maka seorang muslim yang cerdas, seorang muslim yang baik, maka ia akan tetap berbaik sangka, tetap berbaik hati terhadap pasangan, anak-anaknya, serta orang tuanya. Bagaimana caranya? Dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya semua yang diberikan terhadap orang tua adalah sesuatu yang terbaik. Maka berikan yang terbaik terhadap kedua orang tua kita. Apapun alasannya, berikan yang terbaik terhadap kedua orang tua kita. Kalau bisa bercerita sedikit bagaimana pengalaman kami selama 1 tahun menikah. Di awal-awal orang tua kami masih gimana? Curhat aja gak apa-apa. Bukan apa-apa curhat, cerita Ustaz. aja sama kita. Gak usah malu. Maaf Bapak jangan ngalingin kiper dong munduran. Bapak ngalingin kiper Jadi lagi. gimana? Jadi mohon 1 tahun izin, itu gimana? kalau dibilang tips dari kami, kalau orang tua kami sering sebelum menikah mungkin mintanya sama kami, tapi setelah menikah orang tua kami mintanya kepada pasangan kami, kepada istri kami. Wow, keren. Jadi Makin malu dong minta. Jadi Enggak tidak- lah aja lagi minta apalagi ke menantunya. Jadi Nggak tidak menantu. melangkahi Ustaz, tidak melangkahi. Oh, Khawatirnya maksudnya mungkin
Ya dulu anak yang memberi, sekarang menantu yang Betul. memberi. Iya. Sebelum minta ya. Karena daripada karena kami apa namanya? Kami Nggak usah deg-degan, biasa aja. Ustaz. bukan Biasa sedang aja. Biasa memilih aja. kata-kata Biasa yang aja. memilih kata-kata yang bagus. Biasa aja orang tua dan mertua nonton. Tapi gini, bentar. Gimana, Ini kan Mas Adi? bicara masalah jadi orang tua. Iya, iya. Ada teman saya, Ya. namanya Ustadz Maulana. Kenapa sih? Dia itu hidup pengen sampai umur 120 tahun. Betul kan? Betul kan? Iya. Iya dong. Saya senantiasa berusaha supaya saya akan hidup selama-lamanya. Amin, kita doain. Amin, Karena iya, banyak iya. juga orang tua yang akhirnya Ditaruh di panti asuhan atau panti jompo gitu ya. Pada akhirnya demikian. Ya Yang Allah. pertama mungkin anaknya tidak mengurusin atau yang Iya. kedua orang tuanya tidak mau diurusin. Nah, mudah-mudahan Ustadz Maulana tidak tergolong hal-hal yang seperti itu ya. Amin. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, Oh, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau 120 tapi di panti jompo. Mau nggak? Ustadz, Enggak dong. mau nggak? Nggak mau.